Selamat malam bagi Bapak Ibu dan Romo eh, Pater Fidelis serta saudara sekali, saudara saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang dalam webinar pendalaman Kitab Suci dengan tema berdoa bersama Maria. Saya Yunawati akan bertugas sebagai moderator dalam pertemuan hari ini. Mari kita memulai acara ini dengan mengundang kehadiran Tuhan melalui doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan-Mu yang indah, sehingga kami boleh berkumpul dalam pertemuan virtual ini untuk semakin mendalami sabda-Mu. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami, terangilah hati dan budi kami, agar dapat memahami kehendak-Mu melalui permenungan tentang Bunda Maria, Ibu Yesus, dan Ibu kami semua. Bimbinglah kami agar mampu meneladani iman, kerendahan hati, dan ketaatan Maria dalam hidup kami sehari-hari. Bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan apa yang akan disampaikan oleh Pater Fidelis Mendrofa. Semoga pertemuan ini membawa sukacita rohani, memperkuat iman, dan semakin menuntun kami untuk hidup dalam kasih-Mu. Berkatilah Pater Fidelis, para petugas, dan semua perangkat yang akan kami gunakan, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan. Bunda Maria, doakanlah kami, agar kami senantiasa setia berjalan bersama Yesus Putramu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada Pada permulaan, mula, sekarang, sekarang, dan selalu, dan selalu, dan sepanjang segala sepanjang segala abad. abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Eh, selamat, sebentar, guys. Selamat malam, Pater. Selamat Selamat, malam. senang sekali bisa bertemu dengan Pater pada malam ini. Sebelum kita mulai, mungkin saya ingin sedikit memberikan pengumuman pada peserta webinar kita. Peserta panitia akan menonaktifkan audio dan kamera dari para peserta. Untuk itu, jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom chat. Bapak Ibu sekalian, tolong dituliskan saja di kolom chat, sehingga nanti pada akhir pertemuan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Begitu. Ah, Pater, eh, kami senang sekali bisa ditemani Pater pada malam hari ini. Seorang Pater Fidelis Mendrova adalah seorang iman Fransiskan yang aktif dalam pelayanan pastoral dan pembinaan iman umat, khususnya dalam bidang kitab suci dan spiritualitas Katolik. Iya, Pater ya. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin sedikit membacakan CV dari Pater kita ini. Nama beliau adalah Pater Fidelis Mendrova OFM Capuchin ya. Eh, Tanggal lahir dan tempat lahirnya Fodo Fadorolauru. Oh, Ini kayak bukan di Indonesia nih, Pater. ya Jepang, bahasa Jepang. Oh, sebenar, benar, bukan di Indonesia. Enggak. Nias, orang Nias. Oh, orang Nias, oke, daerah situ. Nah, Ya. ini tanggalnya saya akan ingat sekali nih, yaitu tanggal 5 Agustus tahun 68. Ini tanggal ulang tahunnya berbarengan dengan anak saya. Wah, Jadi saya akan ingat dengan pattern tiap kali tanggal 5 oke. Agustus. Beliau ditahbiskan di Sibolga pada tanggal 21 Februari tahun 98 dan saat ini beliau bertugas di Paroki Santo Paulus Muara Santo Bungo, Paulus. Jambi. Betul ya, Ya, Pater ya? ya, Keuskupan Agung Palembang. Palembang. Ya, baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita mendengarkan pemaparan dari Pater Fidelis tentang tema kita hari ini, yaitu berdoa bersama Maria. Pater, kami persilahkan. Pater mau di-sharekan, dibantu di-share PPT-nya Ya, atau dibantu dibantu? di-sharekan. Baik, mohon petugas bisa tolong membantu men-share. Tapi kita buka dulu dengan doa. Siapa tadi mimpin doa ya? Oh, Tadi saya sudah doa. sudah. Sudah, sudah. Oh ya, Tadi lupa. Maaf. Oke.
Tadi Baik, doa. Nanti baik, nanti penutupnya kami minta Pater yang berdoa dan berkat dari Pater. Tapi baik, nanti terakhir, Pak. baik. Sekarang kita memulai dulu. Eh, adakah yang bisa membantu men-share tugas? Tahu saya bantu share ya. Oke, Sebentar. Ini. oke, mantap. Baik, sudah terlihat ya. Sudah. Baik, Dapat di silahkan slide Pater. siang aja. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bagaimana kedengaran suara saya? Terdengar, Pater, terdengar. Terdengar. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang berahmat ini, di mana bisa kita bersharing lewat Zoom ini, dan tema yang saya bawakan malam ini, yakni permenungan tentang Bunda Maria pada bulan Maria bersama KKS Kelapa Gading. Mari kita menyaksikan suatu prosesi untuk Bunda Maria. Jadi tidak asing lagi bagi kita di mana-mana, terutama pada bulan Maria dan bulan Rosario, juga ada prosesi. Dan ini sangat eh, familiar untuk kita, baik di dalam negeri maupun di luar. Begitu antusias orang, umat Katolik untuk penghormatan kepada Bunda Maria. Jadi mari kita lihat ini di mana tempatnya ini saya lupa, tapi pasti di Jawa ini. Next. Nah, ini di luar negeri ya. Kemudian next. Tuh begitu antusias ya di bawah perarakan. Next. Nah, ini begitu banyak tempat dan gua-gua Maria ini sangat terkenal di, eh, di Jawa, dan luar biasa sampai diarak kemana-mana Bunda Maria, ya, patung Bunda Maria. Silakan next. Baik, masih banyak kalau kita buka di internet, ada berbagai tempat, dan juga kita sendiri sudah pernah mengalami. Kita ziarah kemana-mana di Gua-Gua Maria, juga di Indonesia ada banyak, hampir setiap paroki ada Gua Maria. Begitu, dan di dalam gereja selalu ada patung Bunda Maria. Nah, karena keluhuran Maria, pertanyaan dan untuk kita, setujukah Anda bahwa orang Katolik patut menyembah Maria? Ya, karena begitu antusias di mana-mana. Ya, ada yang sampai beribu, ratus ribu orang datang kalau ada pembukaan bulan Maria, lalu ada perarakan. Nah, dan ini pertanyaan untuk kita. Begitu antusias. Next. Seringkali orang Katolik ditanya, mengapa orang Katolik menyembah Maria? Apakah Maria itu sejajar dengan Yesus? Kok berdoanya lewat Bunda Maria? Perantara satu-satunya kan cuma Yesus. Ini yang selalu
ditanya dan diperdebatkan baik di media sosial maupun juga ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita, terutama yang non-Katolik. Next. Gereja Katolik tidak pernah mensejajarkan kedudukan Maria dengan Yesus, apalagi sampai menyembahnya. Seringkali kesan ini muncul karena adanya orang Katolik yang menjadi batu sandungan. Ada beberapa pengalaman, tapi sekarang sudah sangat berkembang tidak lagi. Umpamanya ketika sedang misa, maka sebagian umat masih di Gua Maria berdoa. Nanti sudah eh, komuni baru datang. Ya. Dan ada beberapa hal lain juga yang seringkali dijadikan Maria sebagai pusat. Ya, Maria terlalu, karena mereka terlalu Maria sentris. Atau menjadikan Maria pusat segalanya. Ya. Jadi ini juga seringkali ada yang melakukan seperti itu. Tapi sekarang sih sudah mulai difahami dengan baik. Next. Maka orang yang menjadikan Maria sebagai pusat doa tidak pernah dibenarkan dalam iman Katolik. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria sejajar atau setara dengan Yesus, apalagi harus menyembah Maria. Sekali lagi, ini saya mau menyatakan bagaimana nanti perbedaannya dengan apa yang selama ini kita yakini, kita imani atau gereja Katolik yakini. Maka orang yang menjadikan Maria sebagai pusat doa tidak pernah dibenarkan. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Maria sejajar atau setara dengan Yesus, apalagi harus menyembah Maria. Jadi ini harus kita betul-betul catat dengan baik. Ya. Next. Maka ada tiga hal yang harus kita mengerti terhadap para kudus umpamanya. Kita bersikap penghormatan dan istilahnya dulia. Jadi penghormatan kita bersikap penghormatan kepada para kudus disebut dulia. Maka terhadap Maria kita bersikap penghormatan yang besar, maka disebut hiperdulia. Jadi ini perbedaannya ya dengan para kudus dan Bunda Maria. Sedangkan kepada Allah kita bersikap menyembahnya, latria. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau para kudus kita disebut dulia penghormatan, kepada Maria hiperdulia yang disebut penghormatan yang besar, sedangkan kepada Allah latria, penyembahnya, menyembahnya. Jadi ini perlu kita sadari bersama supaya jangan salah dalam bersikap. Next. Gereja Kudus membedakan tiga hal, yaitu dulia, penghormatan, hiperdulia, penghormatan yang besar, latria, penyembahan. Jadi kita ingat penghormatan kepada para kudus, penghormatan yang besar, hiperdulia kepada Maria, dan penyembahan, latria kepada Allah. Ini perlu kita pahami bersama. Next. Maria mendapat penghormatan yang demikian
Demikian besar, tadi penghormatan besar, diperdulian. Karena Maria penuh dengan rahmat dan Bunda Allah atau Bunda Putra. Jadi Lukas bab 1 ayat 28. Jadi mengapa kita sangat memberi penghormatan yang besar kepada Bunda Maria? Karena memang Maria adalah yang penuh rahmat. Dan dia adalah Bunda Allah, Bunda Putra. Dari seluruh kitab suci, belum ada manusia yang menerima kepenuhan rahmat dari Allah selain Maria. Maria secara khusus dipenuhi Allah dengan rahmat, mengingat ia harus menjadi ibu dari Allah yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus. Jadi inilah mengapa kita memberi penghormatan yang besar kepada Bunda Maria. Lukas bab 1 ayat 28. Maka dalam gereja Katolik, Maria juga mendapat gelar mediatri, yaitu perantara, jadi ingat, perantara antara manusia dan Yesus, yang sering diistilahkan per Mariam ad Jesum. Jadi perantara antara manusia dan Yesus. Yesus yang sudah menjadi Allah yang sudah menjadi manusia. Ya. Melalui Maria kepada Yesus. Jadi per Mariam ad Jesum. Melalui Maria kepada Yesus. Hal ini tidak boleh disamakan dengan pengertian Yesus yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Ya. Itu 1 Timotius bab 2 ayat 5 dan 1 Yohanes 2 ayat 1-2. Jadi ini beda. Itulah kita bisa membedakan. Ya. Sorry. Nah, jadi per Mariam ad Jesum. Jadi ini ada perbedaannya, jadi harus kita pahami bersama. Next. Maka pengertian perantaraan Maria secara mudah dapat dijelaskan sebagai berikut. Sama kalau dengan spontan kita minta didoakan oleh teman. Jadi sering kita melakukan itu, doakan saya ya. Atau kita minta orang tua kita, doakanlah saya, Pak, Mak, ya. Atau minta didoakan oleh seorang imam. Romo, tolong doakan saya ya. Jadi ini bisa kita samakan dengan itu, walaupun nanti ada juga perbedaannya, kelebihannya. Mengapa nanti Bunda Maria selalu ada bersama kita. Tapi ini supaya untuk membedakan dengan Yesus sebagai perantara satu-satunya kepada Allah. Next. Maka dalam Yakobus bab 5 ayat 16 dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi bisa kita ulang nanti baca ini Yakobus bab 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka Maria adalah orang benar. Orang yang benar. Ia dengan terbuka, penuh penyerahan dan kepasrahan, menyerahkan dirinya pada Allah. Jadi dia adalah pilihan. Terpujilah engkau di antara wanita. Kata-katanya sangat mengena sekali. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Lukas bab 1 ayat 38. Seorang gadis belia tetapi mampu dengan terbuka dan penuh kepasrahan
menyerahkan diri kepada Tuhan dan menjawab ya pada apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya. Jadi Maria adalah orang yang benar. Dan kita tahu tadi dalam Yakobus, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Masih kita ingat ketika perkawinan di Kana, Yesus belum saatnya, tapi Maria hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus melaksanakan demi menebus supaya jangan keluarga yang mengadakan pesta kehilangan muka. Maria tampil. Next. Hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Jadi sekali lagi, hanya Allah yang dapat mengabulkan doa kita. Bunda Maria tidak mengabulkan doa kita. Bunda Maria hanya menghantar doa-doa kita. Ada satu perubahan ketika saya merayakan Ekaristi dan ada intensi, ya, beberapa tahun yang lalu, intensi mengatakan eh, saya doa syukur intensi karena Maria mengabulkan doa-doa saya. Saya melakukan 3 kali salam Maria. Ya, nah tapi baru terakhir ini ada perubahan besar. Ya, intensi dibuat. Terima kasih atas perantaraan Bunda Maria. Berdoa bersama Bunda Maria. Terkabullah doa-doa saya. Jadi beda ya. Jadi Bunda Maria tidak mengabulkan doa kita. Ya, Bunda Maria menghantar doa-doa kita. Jadi ini harus dicatat. Makasih. Next. Sama juga. Apa peran para kudus? Ya, peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan doa-doa kita. Sedangkan peran Maria, selain turut serta berdoa bersama kita, Maria juga menghantarkan doa-doa kita kepada putranya. Per Maria ad Jesum tadi. Ya, kepada putranya. Jadi ini bedanya. Peran para kudus ikut mendoakan kita, menguatkan doa-doa kita, sedangkan peran Maria, selain turut serta berdoa bersama kita, Maria juga menghantarkan doa-doa kita kepada putranya. Di sini perbedaannya dengan para kudus. Ya, next. Maria dengan para kudus di surga. Ya, jadi ini posisi Maria di surga. Ya, maka Bunda Allah ini sangat-sangat dihormati. Next. Maria jadi perantara, artinya, jadi kan kita katakan perantara ya. Maria menghantar doa-doa kita kepada Allah. Kristus jadi perantara, artinya Allah yang menjelma dan tinggal di antara kita agar kita mengenal Bapa di surga. Jadi Maria menghantar. Jadi menghantar ya, ingat ya. Lain dengan Kristus. Kristus jadi perantara. Ya, satu-satunya. Karena Allah yang menjelma dan tinggal di antara kita agar kita mengenal Bapa di surga. Jadi kita mengenal Allah dari Putra. Maka Yesus selalu mengatakan, siapa melihat anak, melihat Bapa. Next. Maka kita uji mana yang benar.
berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada Tuhan? Ya, jadi ini beda-beda tipis ini. Ya, mana yang benar? Berdoa kepada Bunda Maria atau berdoa kepada Tuhan? Ya, yang benar ialah next, atau juga berdoa kepada Tuhan melalui Maria. Ya, ini. Yang benar ialah berdoalah kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Maka itu tema kita yang saya tawarkan. Berdoa bersama Bunda Maria. Jadi ini yang benar. Maka berdoalah kepada Tuhan bersama Bunda Maria. Lalu di mana dasarnya? Mari kita lihat. Ya, sebelum itu dulu apakah mari kita lihat apakah orang Katolik kalau berdoa tanpa ya next ya. Apakah orang Katolik kalau berdoa tanpa lewat Maria dan atau para kudus lainnya menjadi salah berdoanya? Jadi kalau kita berdoa tanpa Bunda Maria, melewat Bunda Maria atau eh, para kudus lainnya, apakah kita salah berdoa? Mari kita lihat. Next. Lalu mengapa orang Katolik kalau berdoa kok menyertakan Maria dan atau para kudus lainnya? Kenapa selalu? Bahkan kita sendiri tidak pernah lupa apa membawa rosario kemana-mana. Gambar-gambar orang kudus ada di buku kita. Di gereja banyak gambar di kamar kita, di rumah kita. Next. Jawabannya ialah kita bisa membaca Matius bab 18 ayat 19 sampai 20. Yesus mengatakan, Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah dasarnya kita ikut sertakan Bunda Maria, para kudus dalam doa-doa kita. Karena Yesus sudah mengatakan, sudah memberi warisan ini kepada kita. Ya, sebab maka diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lukas bab 1 ayat 42. Ya. Di antara para kudus, kita memberikan penghormatan yang besar kepada Maria, hiperdulia. Dan kini kita akan merenungkan peran Maria yang sampai sekarang masih ingin menghantar anak-anaknya kembali kepada Allah. Jadi peran Bunda Maria tidak main-main. Tadi dalam teks kita katakan di mana dua tiga orang. Mengapa kita sertakan Bunda Maria? Karena Bunda Maria orang benar dan ia menghantar doa-doa kita kepada putranya. Maka sering kalau doa bersama Maria itu yang disebut Bapak jangan diterjemahkan jalan tol. Tetapi sekali lagi bukan soal apa yang kita minta, tetapi mengapa selalu kita menyertakan Maria dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena dia seorang ibu.
yang selalu mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Dan Maria sangat-sangat mengerti. Maka kita akan melihat bagaimana beberapa paus, hampir semua paus, memberi sangat memberi tempat bagi Bunda Maria. Dan terakhir, Paus Fransiskus yang baru saja meninggalkan kita, ia punya devosi secara khusus kepada Maria. Demikian juga Paus Paulus kedua yang dia sangat menghargai. Maka di patung Maria di Fatima, eh, peluru yang kena di dadanya itu diletakkan di patung Bunda Maria di Fatima. Jadi ini yang tidak bisa dipungkiri. Peran Bunda Maria dan para kudus. Dan kita harus bangga sebagai orang Katolik. Kita punya Bunda, kita punya Ibu Maria. Maka sangat pantas dan layak kita menghormati Maria. Bukan berarti kita harus menyembahnya. Tidak. Posisi Maria selalu bersama kita. Selalu menemani kita dalam suka dan duka. Maka permenungan kita next, permenungan kita ialah tolong dicermati pesan-pesan Bunda Maria dalam penampakan di berbagai tempat di dunia. Jadi ada sampai sekarang masih terjadi penampakan. Kalau tidak salah ada lebih 400 kali penampakan-penampakan. Ya, bukan kita tinggal pada penampakan itu, tapi apa pesan Bunda Maria yang membawa kita untuk kembali kepada jalan yang benar, kepada kehendak Allah. Ya. Jadi itulah peran Bunda Maria. Juga para kudus yang lain. Mengapa seperti Faustina umpamanya, ada Yesus menyampaikan pesan-pesan supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan termasuk saya, bagaimana pengalaman pribadi kita berdoa bersama Bunda Maria. Kita punya pengalaman khusus. Kita punya kesan-kesan di mana dalam perjalanan hidup kita, peran Bunda Maria dalam doa-doa kita sungguh strategis. Saya sungguh merasakan itu juga. Peran bersama Bunda Maria. Bagaimana bisa kita melewati setiap masalah, setiap pergolakan, setiap konflik, bahkan penderitaan pun. Seperti Maria tetap di kaki salib putranya. Ia tetap setia. Demikian pun sampai saat ini, Bunda Maria tetap setia menemani kita. Inilah posisi Bunda Maria di gereja Katolik. Bahkan juga sekarang orang-orang tertentu sangat menghormati Bunda Maria. Sekilas mari kita lihat beberapa penampakan next. Ya, penampakan besar ada banyak sekali ya. Lourdes, La Solati, Main, banyak sekali. Di Fatima ada banyak ya. Dan orang-orang kudus sangat-sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Dan tadi saya katakan, next, paus-paus kita ya amat memberi perhatian kepada Bunda Maria. Paus Paulus kedua ini di Fatima selalu memberi perhatian khusus. Dan kita sangat eh, apa ya, sangat bangga setiap tahun ribuan orang datang berkunjung
bahkan punya devosi secara khusus di Fatima ini. Mungkin ada di antara kita yang pernah ke sana. Saya juga sekali itu jalan berlutut, ya, berjalan dengan berlutut itu di Damri disediakan. Dan itu juga di Lourdes berbagai mukjizat yang terjadi. Itulah peran besar Bunda Maria. Tapi sekali lagi jangan kita tinggal pada mukjizat itu, tetapi bagaimana kita bersama Bunda Maria meneguhkan iman kita, memulihkan harapan kita kepada putranya yang telah bangkit. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi bukan eh, tinggal pada mujizat-mujizat itu, tetapi bagaimana mengobarkan semangat iman kita kembali untuk tetap menjadi saksinya seperti para rasul. Ada di sini juga berbagai penampakan. Next, ini masih di Fatima. Next, Basilika Santa Maria Maggiore. Paus Fransiskus inilah menjadi tempat bagi dia ketika dia berkunjung, sebelum berkunjung dan pulang dari kunjungan, dia selalu datang di depan patung Bunda Maria ini. Luar biasa. Jadi Maria menampakkan diri kepada Bernadette Sophirus pada usia 11 tahun sebagai Maria tak bernoda di Gua Masabella Lourdes, Prancis Selatan. Jadi ada banyak tahun 1858. Jadi ada banyak tempat-tempat ziarah di mana Bunda Maria menampakkan diri. Itulah saudara-saudariku yang terkasih, permenungan kita malam ini, atau lebih jelasnya sebagai katekese singkat tentang Bunda Maria, supaya kita jangan salah kaprah, jangan salah meletakkan posisi Bunda Maria dalam gereja kita. Tapi sekali lagi, bukan menghalangi kita untuk tetap setia supaya Bunda Maria tetap setia menemani kita dalam perjalanan ziarah kita di dunia ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak, Pater, atas pemaparannya yang mendalam dan menyegarkan iman kita. Sebelum kita mulai pertanyaan, Pater, saya agak penasaran dengan gambar yang ini, Pater. Sebentar. Nah, gambar yang ini, Pater, Itu ini kalau nggak ada salah panah. jalan itu. Panah Ini itu ada jalan. panah maksudnya gimana? Kalau nggak salah itu jalan ini dari sini berjalan yang dengan berlutut di Fatima. Oh, oh Iya, begitu, yang jalan secara berlutut itu ya. berlutut itu ya. Jadi kalau nggak Oh, salah ada kisah di mana orang sudah mendapatkan apa yang diinginkan melalui bersama Bunda Maria dan ia buat apa itu. Atau sebaliknya juga ada sesuatu yang punya niatnya lalu dia ya. berjalan berlutut. Oh, dan arahnya atau daerah berjalan Ya, iya berlututnya di tuh sini. yang daerah panahnya sini. Iya, baik. Oh, baik, baik, baik. Oke, oke. Tadi saya melihat panahnya terus jadi Oke, penasaran oke. juga gitu loh. Baik, coba kita lihat barangkali sudah ada pertanyaan. Eh, Pertanyaan. Nah, kelihatannya di chat belum ada pertanyaan, tapi eh, saya ingin sedikit bertanya, eh, Pater. Ya, Kalau eh, yang kalau saya nanyanya yang ini aja lah, Pater, yang relevan ke sehari-hari gitu ya. Jadi sebenarnya kita sebagai umat Katolik, bagaimana apa sih yang harus kita lakukan dalam keseharian untuk meneladani eh, belajar dari cara berdoanya dengan Ibu Maria ini? jadi yang praktis kita lakukan selama ini itulah eh, doa rosario ya. Itu devosi kita. Tapi sebenarnya devosi kita mengapa kita fokus kita sekali lagi bukan kepada Maria, tapi kepada Yesus. Tapi Maria menemani kita. Itu Hmm. itu dia. Ya, jadi kalau kita berdoa
kepada Maria, rosario itu kalau persepsinya begitu kita berdoa kepada Maria itu salah. Jadi fokus kepada Baik. Yesus, tapi menyertakan tadi bagus sekali, di mana dua tiga orang berkumpul atas namaku, apapun yang mereka minta, ya saya akan diberikan kepada. Jadi menyertakan. Mengapa Menyertakan. Maria? Karena dia orang benar, Hmm, ya. baik. Itu tadi dikatakan Yakobus kan, Hmm, ya. Maka sangat strategis memang, iya. iya kan? Berarti betul betul. Berarti Maria ini kalau kita melihat kembali peranannya Bunda Maria ketika kita berdoa pada Yesus, pada Tuhan. Ya, Nah, peranannya Bunda Maria ini yang jadi Bunda Maria ini ikut berdoa dengan kita karena nanti kalau ya itu tadi dua tiga orang berdoa ini maka akan lebih mudah atau boleh ya. Ada mudah ya, ya, dikabulkan gitu. kabulkan itu. Tapi kan intensinya itu tidak selalu bahwa untuk permintaan dan keinginan kita selalu dikabulkan, tetapi selalu menjernihkan apa yang kita minta yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan dengan sesuai dengan kehendak kita. Ya, Maka betul. seringkali orang merasa gagal, tidak ada peran Bunda Maria, tidak ada, karena tidak terkabulkan apa yang saya minta. Itu salah, ya. Justru Baik. mau menemani kita, menjernihkan, seperti eh, apa yang kita lakukan, apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan itu yang Bunda Maria menemani kita. Itu Bunda dia. Maria menemani kita. Ya, Nah, kemarin itu saya pernah bertemu dengan orang dan kemudian oma-oma ini bertanya gitu ya. Eh, Dia sudah memohon, sudah berdoa bertahun-tahun memohon suatu hal, tapi tidak dikabulkan terus gitu. Nah, dia bertanya bagaimana dia harus dia menyikapi itu sampai bertanya, saya tuh kurang apa? Saya udah berdoa, sudah ini, sudah rajin ke gereja dan sebagainya, tapi kenapa Tuhan tidak mau mengabulkan? Nah, kalau padahal dia juga udah rajin rosario dan sebagainya. Nah, kalau menghadapi orang yang seperti itu, sebaiknya gimana, Pater? Apa nah yang harus jadi kita katakan? Saya juga sampai jadi bingung ya. itu. Saya bilang mungkin waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Nah, jadi itu manusiawi, manusiawi sekali ya. Karena kita pun dalam situasi terdesak, tidak ada jalan lain, maka memang seringkali kita merasa putus asa. Tetapi sekali lagi, kita harus punya pengharapan. Dan memberi pengharapan kepada orang seperti itu memang susah, ya. Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Padahal doa itu bukan pertama-tama untuk dijawab apa yang kita inginkan, tapi sekurang-kurangnya memberi pelajaran kepada kita supaya tetap sabar. Karena Hmm. Hmm. bisa jadi, bisa jadi apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan keinginan Allah, Iya, ya. Tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena memang keinginan kita itu selalu seringkali bertolak belakang. Mungkin baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. betul, Nah, itu. betul. Maka kalau Tapi, peran hmm, Bunda Maria ada bersama kita, mungkin itu juga memberi pencerahan kepada kita, ya. Jadi pencerah ya, supaya lebih sabar, lebih tekun, dan juga mungkin dengan cara lain Tuhan menjawab doa-doa kita. Jadi doa tidak kita ya. seperti itu ya. Bagaimana kita tahu kalau permohonan kita itu tidak sesuai dengan permohonan dengan keinginan Tuhan, Pater? Yang pertama, gampang sekali sebenarnya. Apakah itu memuliakan Allah? Atau untuk kepentingan atau memuliakan diri sendiri? Supaya lebih terhormat, lebih lebih apalah, lebih Ya, kaya dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kan harus kita lihat dalam penderitaan pun, ya, kita bisa melihat itu sebagai kemuliaan Tuhan. Lihat para kudus itu, para rasul, menderita mereka. Tetapi kadang-kadang kita bertanya, mengapa mereka harus dipenjara, mereka harus eh, di apa, di eh, siksa. Padahal mereka yang benar, mereka melakukan apa yang benar, ya. Tetapi mereka lewati itu untuk apa? Demi kebenaran itu sendiri, demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri bukan mereka tugas sendiri. sendiri.
Ya. Baik, baik, Jadi Pater. itu Nah, saja kita sebenarnya. Nah, ya, 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 terima kasih, Pater. Nah, kita sudah mulai ada pertanyaan di chat, Pater. Yang pertama saya ya. akan bacakan. Pater Hmm, mau tanya, kalau Legio Maria itu kan berdevosi kepada Maria. hmm. Bagaimana membedakan kita berdevosi tapi bukan menyembah? Karena kadangkala saya melihat beberapa teman berdoa seolah-olah ditujukan kepada Maria. Mohon pencerahannya, Pater. Bagus pertanyaan yang baik. Nah, jadi itu tadi yang sering terjadi ya. Mengapa juga banyak orang menuduh kita itu sebagai, ada yang pernah menuduh bahwa Maria itu sebagai Allah keempat, kan? Nah, karena padahal eh, tadi saya katakan, saya luruskan itu bahwa kita tidak boleh menyembah Maria. Kita menghormati secara besar ya, hiperdulia kepada Maria. Nah, posisinya betul. Tapi bukan menyembah ya. Tapi bagaimana caranya kalau kita berdevosi? Bagus. Berdevosi kepada Bunda Maria itu bagus sekali. Tadi saya katakan ya, paus kita beberapa paus terakhir ini sangat berdevosi kepada Bunda Maria ya. Dan begitu banyak gelar-gelar Bunda Maria diberi dalam gereja kita. Karena memang punya tempat khusus. Tapi sekali lagi bukan untuk menyembah. Ya, posisi Maria adalah membantu kita, perantara antara putranya, Yesus Kristus. Tetapi dia bersama kita. Dan ketika kita menghormati itu wajar. Masa kita kita menghormati Bunda Putra, ya? Tapi bukan menyembah, Bukan ya, menyembah. bukan Ya, menyembah, ya. Jadi sekali lagi tidak salah, bahkan dianjurkan di setiap paroki ada Legio Maria, ada Gua Maria. Bagus. Kenapa kita punya pos apa seperti itu? Bukan berarti kalau kita menyembah patung itu tidak ya, tapi kita merasakan bersama Maria, ada suasana di situ. Ya kita merasakan bersama Maria, kita merenungkan bersama, menghantar doa-doa kita dan bukan hanya permintaan-permintaan, tetapi syukur kita kepada Allah atas penyertaan Bunda Maria. Jadi itu bedanya. Jadi tidak salah, devosi bagus, sangat dianjurkan. Dan itu kekayaan gereja. Dan tidak hanya kepada Maria, juga banyak devosi sekarang kan kepada juga yang kerahiman lain. Iya, ilahi. kerahiman Ada lagi. banyak. Dan itu kekayaan gereja, bukan berarti yang satu kita tinggal. Tapi tadi saya katakan, Bunda Maria punya posisi sangat besar dalam gereja. Maka disebut juga Bunda Gereja. Tapi jangan disamakan itu untuk sebagai penyembah. Itu saja bedanya. Jadi kalau posisi Maria sangat sangat strategis. Baik. Kami Fatima Nah, tidak pernah meninggalkan itu, bagaimana Maria membantu kami tetap setia. Itu saja. baik, baik. Terima kasih, Romo. Nah, ini ada lanjutannya yang menarik nih, Romo. Romo mau nanya, jika kita berdoa sendiri kepada Tuhan, lalu berdoa bersama Bunda Maria adalah sama efeknya, lalu apa artinya kita berdevosi pada Bunda Maria? Ini pertanyaannya agak menohok sedikit, sih, Romo. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berdoa langsung, sini ada yang salah. Tidak, ya. Tapi ingat tadi kata Yesus dalam Matius berapa tadi? Jika dua, tiga orang berdoa bersama, ya, maka apapun yang mereka minta. Jadi tahu bedanya di situ kan, Bu? Ya, Ketika ya, sendiri dan ketika ketika kita sendiri. mengikut sertakan. Itulah ada kekuatan di situ kan? Ya. Bukan berarti dikabulkan apa yang kita inginkan pertama-tama, tapi ada kekuatan iman. Ya, ada yang bersama kita. Kita tidak sendirian. Nah, itu dia. Di situ kuncinya. Jadi, jadi bisa juga dikatakan jadi gaungnya lebih kuat gitu ya, Romo ya. Benar. Jadi Betul. kalau kalau dianalogikan kita bicara sendiri dengan misalnya bicara rame-rame, apalagi demo gitu, kan beda ya. Kuat ya, ya, ada kekuatan ya. Ya, Begitu kalau mungkin seperti itu kan, dianalogikan di Romo. situ ya, tapi ya Analoginya. tapi tidak sesederhana itu. Ada Ya, nilai yang lebih ya, dalam ketika ya, ikut sertakan. Ya. ya, ya. Apalagi yang Jadi, kita serahkan banyak, ada orang kudus tertentu seperti Paus sekarang kan, sebelumnya Paus Francis. Mengapa dia memilih punya Fransiskus? Ya karena dia mau meniru apa yang Fransiskus buat. Itu kan. Sama dengan sekarang.
Paus Leo ke-14. Mengapa Ya, dia ambil Leo? Dia karena Leo dulu Paus, dia mau mengambil satu eh, sikap yang sangat dia tiru, dia eh, eh, akan lakukan. Jadi ada sesuatu yang mendorong. Maka kalau kita punya devosi kepada orang kudus tertentu juga ya. Sekarang ini ada Padre Pio dan sebagainya. ya. Ada yang mendorong spiritualitas mereka itu kita mau apa juga mau wujud nyatakan gitu ya. Baik, baik, Romo. Ya, Pater, ini ada pertanyaan yang agak berbeda ya. Ini ada beberapa pertanyaan saya bacakan satu persatu aja barangkali ya, ya. Pater. Bagaimana Allah mempersiapkan Bunda Maria tidak berdosa sejak dikandung Santa Ana ibunya dan dari Santo Yoakim ayahnya? Nah, jadi ini pertanyaan yang bagus dan berat. Sebenarnya kalau kita ikuti dalam kitab suci, ya, dalam perjanjian lama itu sudah dinubuatkan. Jadi Allah kalau melakukan sesuatu dia tidak pernah salah memilih dan dia pasti sudah mempersiapkan, sudah mempersiapkan. Maka kalau ada waktu tertentu sebenarnya bisa kita lihat itu, ya, bisa kita lihat termasuk umpamanya kesejajaran dalam perjanjian lama disebut Hawa, ya, dalam perjanjian Hawa ya, tapi dalam perjanjian lama juga ada Adam, Adam ya, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Ya, dalam perjanjian baru ada Hawa baru dan Adam baru. Adam baru adalah Yesus. Ya, Hawa baru adalah Maria. Bunda Maria. Jadi bisa kita lihat kesejajarannya itu ya. Kalau ada nanti waktu sebenarnya bisa kita lihat lagi. Ada dasarnya itu. Dan Allah pasti sudah mempersiapkan. Maka Hmm, nubuat-nubuat dalam perjanjian lama ada banyak tentang itu. Termasuk mengenai apa tabernakel apa namanya lagi itu ya sudah disiapkan dan itulah Allah ya bukan manusia kalau manusia yang apa memilih pasti salah tapi Allah tidak pernah salah pasti sudah dipersiapkan dari semua. Itu. ya. Pertanyaan berikutnya masih dari orang yang sama nih, Pater. Ada yang memberikan kesaksian cerita bahwa benih untuk Bunda Maria telah disiapkan oleh Allah sejak Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, sebelum timbul dosa asal. Bagaimana menurut Romo, Pater? Ya, ya kalau tadi saya katakan kalau Allah sudah memilih Menyiapkan. dan sudah menentukan dari awal apa yang tidak bisa apa yang tidak bisa bagi Tuhan apa. Jadi hanya saja kita tidak boleh memakai eh, apa ya secara matematik ya Hmm, hitung-hitungan matematik hitung-hitungannya. ya tapi kita harus melihat bagaimana rencana Allah. Jadi itu yang disebut Allah rencana Allah ya dalam perjanjian lama terwujud dalam perjanjian baru. Jadi sudah ada direncanakan. Para nabi itu sudah disiapkan juga ya demi keselamatan manusia. Ya. Dan sampai saat ini pun Allah tidak pernah berhenti merencanakan sesuatu demi keselamatan manusia. Ya, jadi itu. Jadi Allah sudah mempersiapkan dengan caranya. Jadi bukan dengan cara kita. Kalau kita pakai cara kita ya pasti pakai ilmu pengetahuan kita kan. Kalau itu makanya muncul ilmu pengetahuan seperti ini. Tapi saya yakin dalam iman kita Allah mempersiapkan apapun cara Allah ya yang melampaui cara pikir kita manusia. Itu dia. Baik, baik Romo. Ini masih ada pertanyaan lagi di chat, yaitu Pater mau tanya lagi, jika kita menunjukkan fokus kepada Tuhan Yesus, mengapa banyak katedral dan juga gereja memakai nama Bunda Maria seperti Katedral Santa Perawan Maria? Itu bagus. Bagus. Jadi memang kita harus fokus kepada Yesus. Tetapi Bunda Maria itu, mengapa kita pakai atribut itu? Memang peran Bunda Maria dalam gereja luar biasa. Besar. Ya, besar. Bunda Maria sangat besar. Ya, jadi itu sebenarnya mengapa tidak pernah kita tinggalkan banyak sekali atribut ya, kepada Bunda Maria. Karena memang tidak bisa dipisahkan itu. Maka disebut Bunda Gereja selalu melindungi kita.
dengan keibuannya, dia selalu supaya gereja tetap eksis. Itu sebenarnya itu. Jadi kita buat patung itu mengingatkan kita ya akan peran Bunda Maria. Tidak boleh kita tinggalkan Bunda Maria. Tapi dengan catatan tadi, jangan kita salah mengerti bahwa kita menyembah Bunda Maria tidak. Hmm. Ya, Jadi penamaan itu juga mungkin sebagai bagian dari ya, penghormatan kita pada penghormatan Bunda kita kepada Maria. Bunda Maria. Hmm, Ya, sama dengan orang yang berjasa kepada kita umpamanya kan kita kasih tulis namanya, betul, ya betul. kan? Atau kita kasih nama buat anak kita. Anak kita betul itu. Iya, ya, Ya, ya. Jadi, jadi bukannya berarti bahwa satu gereja yang namanya Santa Perawan Maria berarti kita berdoa atau menyembah dia gitu ya. Tapi ya tidak. nama itu merupakan suatu penghargaan dan menunjukkan Penghormatan kita. kedekatan penghormatan Kita kita betul. pada Bunda Maria. Baik, Betul. semoga jelas bagi yang bertanya. Kemudian ini masih ada lagi, Pater. Ini ada lagi yang bertanya. Ada seorang santo yang berkata, "Jangan pernah takut mencintai Maria. Kamu tidak akan pernah mencintai Maria lebih daripada Tuhan Yesus mencintai ibunya sendiri." Apakah artinya mencintai Bunda Maria bisa sangat dalam? Sekali lagi ya, Romo, Pater, saya bacain sekali lagi. Ada seorang santo yang berkata, "Jangan pernah takut mencintai Maria. Kamu tidak akan pernah mencintai Maria lebih daripada Tuhan Yesus mencintai ibunya sendiri." Ya, mengerti, lengkap. Apakah artinya mencintai Bunda Maria bisa sangat dalam Betul. Jadi ini sangat sangat dalam sekali. Kalau ya itu katakan kalau Yesus sendiri sangat mencintai mencintai? bundanya, lalu mengapa kita tidak? Hmm, Ya. ya Bunda betul. Yesus ketika di dunia ini sangat taat kepada bundanya, termasuk peristiwa di Kana, belum waktunya. Tapi ingat itu demi kepentingan orang lain, bukan kepentingan dirinya sendiri. Lalu mengapa kita tidak hormat kepada Bunda Maria? Dan dia sudah menyerahkan kita waktu disalib kepada para muridnya. Inilah ibumu. Lalu dikatakan kepada ibunya, inilah anak. Itu kata-kata peneguhan Yesus sendiri kan. Ya, Jadi bukan soal, bukan main-main luar biasa. Ya, itu. baik, Romo. Bapak Ibu, barangkali kalau ada yang ingin bertanya langsung juga silahkan raise hand. Nanti kami akan bukakan mic-nya dan bisa bertanya langsung atau berdialog langsung dengan Pater Fidelis. Nah, sambil menanti, ada lagi nih, masih ada lagi yang bertanya, Pater, Ya. eh, bagaimana tanggapan Pater tentang gelar Co-Redemptrix? Apakah bisa dibilang bahwa Bunda Maria Co-Redemptrix dalam keselamatan manusia? Oke. Saya kurang paham ini Co-Redemptrix. Jadi itu namanya eh, ikut dalam karya keselamatan. Jadi ko Hmm, bersama ya, itu namanya. bersama. Ya, jelas Maria ikut serta dalam karya keselamatan. Karena perannya sebagai ibu, Yesus datang ke dunia dan menggunakan rahim seorang ibu. Dan termasuk juga ikut dalam karya keselamatan Yosef suaminya, walaupun Ya. tidak secara. Iya, itu dia. Jadi itu gereja, makanya gereja saya menghormati itu. Benar itu. Nah, Dan itu dari nah, dalam karya keselamatan. Maka kita sangat menghormati itu. Dan dalam karya keselamatan, Maria sudah menjaga luar biasa itu. Dia orang benar. Ya, dia orang taat pada kehendak Bapa. Tidak ada ketakutan pun. Sebagai manusia sebenarnya ketika mendengarkan dia manusia yang masih wanita yang masih muda belia, lalu resikonya kalau dilihat bahwa dia hamil di luar nikah, amin. itu Hmm, dirancam dengan batu. ya, Tapi betul. keberaniannya untuk taat, tidak takut apa yang terjadi di kedepannya, tapi dia menerima, dia tahu, ya, karena Emmanuel Tuhan beserta dia. Jadi Betul, betul. itu Iya, terbayang sih saat sekarang aja kalau hamil di luar nikah juga masih jadi ketakutan. ketakutan dan
apa stigma ya apa cap jelek gitu ya. Ya, Apalagi zaman dulu gitu. apalagi zaman dulu itu. Dari situ kita lihat bagaimana kekuatannya bisa dia menerima kehendak Tuhan itu. Ya, betul. Dan langsung lagi ya Romo, Pater, spontan gitu, bukan coba saya pikir-pikir dulu gitu, enggak gitu ya. Langsung menjawab Ya, langsung terjadilah menjawab ya. kehendakmu. Dan yang Itu bagus luar lagi, biasa. tanya jawab, dia meminta juga bagus ya. Bukan kata yang bagus sekali itu. Bukan kata mengapa saya, ya. Mengapa ke saya? Tapi kata-kata itu bagus sekali. Bagaimana hal itu terjadi. Akan Jadi terjadi. dia minta penjelasan. Bagus sekali kan? Ya, Tuh. itu dia hebat. Mm-mm. Jadi dia minta penjelasan. Bagaimana? Jadi lalu malaikat menjelaskan bahwa Roh Kudus. Nah, biasa itu yang meyakinkan dia awalnya. Ya, ya, luar biasa. Nah, ini masih ada pertanyaan. Ini belum ada yang resen, jadi kita masih bacakan yang di chat dulu ya, Pater. Ya. Bagaimana tanggapan Pater tentang penambakan Bunda Maria di Fatima? Dikatakan oleh Bunda Maria bahwa pada akhirnya hatiku yang tak bernoda akan menang. Apa maksudnya ya, Pater? Mohon pencerahannya. Nah, jadi saya tidak begitu apa ya, begitu mendalami bagaimana pesan-pesan di penampakan di Fatimah. Tetapi pesannya itu betul bahwa ketika mengalami banyak apa ya hantaman gereja kita, ya, dinodai, ya, tetapi Bunda Maria punya pesan bahwa hatinya tetap tak bernoda. Akhirnya gereja tetap menang. Tetapi jangan pernah ditinggalkan Bunda Maria supaya tetap bersama gereja. Karena luar Ya. biasa kan banyak sekali dalam sejarah gereja perjalanan apalagi pada zaman ini banyak sekali tantangan dalam gereja. Tapi di sisi lain juga kita harus berbangga banyak yang kembali ya kepada Allah ya, banyak yang bertobat. Itu, Hmm. itu dia. Ya, Kita berarti kita kemarin itu sangat sangat terkejut di Prancis kan yang 17.800 katekumen yang dibaptis malam Paskah kan. Nah itu. Jadi banyak mujizat-mujizat yang dan pesan-pesan Bunda Maria yang disampaikan sungguh menggetarkan hati kita dan itulah peran Bunda Maria dalam gereja sampai saat ini. berarti Maria akan terus mendampingi kita Ya, sampai akhir zaman. sampai akhir zaman. Iya. Pater, ini ada lagi yang bertanya, Pater, saya sudah 5 tahun lebih berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario. Jadi Hmm. setiap hari saya berdoa 5 peristiwa Rosario di luar doa-doa devosi lainnya. Mm-mm. Yang saya sangat tergantung, sebentar, yang sangat tergantung kepada Bunda Maria karena banyak persoalan saya yang dijawab, apakah hal ini sudah benar ya? Nah, Sekali tadi lagi ya, mm-mm. Pater, sekali lagi. Saya sudah 5 tahun berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario. Mm. Jadi setiap hari saya berdoa 5 peristiwa Rosario di luar doa-doa devosi lainnya. Mm. Saya sangat tergantung pada Bunda Maria karena banyak persoalan saya yang dijawab. Apakah hal ini benar? Jadi maksudnya dia berdoa bersama Bunda Maria itu kemudian doanya banyak yang dikabulkan. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah benar? Nah, oke. Harus saya luruskan dulu ya, ya. Tapi selain dulu, sebelum itu dulu sangat bagus eh, berdevosi kepada Bunda Maria. Bahkan dianjurkan, ya. Tetapi kata tergantung itu harus diluruskan. Kita tergantung kepada Tuhan. Tetapi Hmm, kita tetap menyertakan Bunda Maria benar. dalam doa-doa kita. Itu juga tujuan devosi kita. Maka ketika kita mendoakan Rosario, saya katakan tadi, jangan fokus kepada Bunda Maria. Fokus kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dan kita sertakan Bunda Maria. Maka kita fokus dalam ketika kita berdoa Rosario itu ya untuk menghantar kita fokus kita kepada Yesus.
Jadi harus hati-hati dalam hal ini. Jadi bukan kepada Bunda Maria. Ya. Hmm. Itu. Ya, Jadi ya. Jadi ya, yang kurang tepat di sini adalah saya sangat tergantung tergantung. pada Bunda Ah, Maria. itu Itu dia. yang nggak Mungkin pas gitu caranya ya. saja mengapa itu, tetapi kita sekali lagi ya berdevosi. Mungkin berdevosi kepada ini bagus, ya. Ya. Tetapi kita sangat tergantung dan bersandar kepada Tuhan, bukan kepada Bunda Maria. Bunda Ya. Maria Ya. tetap menemani kita dan tetap kita ikut sertakan. Termasuk tadi dalam doa doa rosaria kita. Dan bagus sekali itu sudah 5 tahun berdevosi kepada Allah. Itu bagus sekali. Hmm. Jadi, Ya, ya. Eh, ini ada pertanyaan iseng kayaknya nih, nah, Pater. Bunda Maria saat ini di Firdaus atau di surga, Pater? Ini di surga lah. Di pasti surga. sudah di surga ya. Iya, nanti itu tidak bisa itu Yusuf, Maria dan Yesus kan itu keluar naga Nazaret. Selalu kalau kita doakan, iya Itu kayaknya pertanyaan pastilah. iseng itu, Pater. Baik, masih ada lagi. Eh, Pater mohon klarifikasi. Setiap selesai berdoa, saya selalu menambahkan Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi, doakanlah kami. Apakah ini betul, baik, atau perlu diperbaiki? Bagus. Dia kan penolong betul itu. Satu penolong ada gelar itu penolong abadi. Bagus. Doakanlah. Iyalah. Sama tadi saya katakan seperti kepada ibu kan, ibu doakan saya ya. At- Lalu Paus Fransiskus selalu bilang kepada orang, doakan saya ya. Hmm, Ya kan? ya, Nah, itu dia. Jadi sama dari posisinya, walaupun beda dengan saya, ibu doakan saya, dengan saya minta mau melalui Bunda Maria beda kan, pasti beda. ya. Ya itu dia di situ. Kekuatannya beda. Ya, bukan berarti mengurangi kekuatan doa ibu tidak, tapi Oh, jauh loh. ada, Jauh loh, tapi itu Pater. maksudnya ada bedanya di situ letaknya itu. Ya, Beda, ya, ya ya, itu ya. itu ya, Mengerti, mengerti. ya itu. eh ini masih ada, Pater. Mau tanya, kata devosi itu sifatnya wajib atau tidak wajib? Oh, jadi devosi itu kalau diwajibkan berarti itu tidak ada kebebasan. Nah, devosi itu kan suatu kehendak baik. Jadi tidak boleh dipaksakan, ya. Tetapi awalnya kalau tidak juga kita paksakan, maka tidak menjadi kebiasaan kita. Nah, itu. Tapi pada dasarnya tidak boleh dipaksakan, ya. Jadi devosi itu mengalir dari keinginan kita, kehendak baik kita untuk mengikutsertakan atau belajar memohon kekuatan dari orang-orang tertentu seperti Maria, orang-orang kudus tertentu bisa. Tapi tidak boleh kita paksakan orang lain juga. Tapi mungkin melalui teladan kita, melalui mereka tertarik dan kita ajak mereka. Itu, ya. Jadi apapun yang Baik, dipaksakan itu tidak benar, tidak boleh, ya. baik. Eh, Pater hanya ingin tahu bagaimana pandangan Gereja Ortodoks Timur atas Bunda Maria. Apa bedanya dengan ajaran kita? Nah, jadi eh, saya tidak begitu mempelajari bagaimana sikap Ortodoks Timur itu ya. Tapi kalau tidak salah mereka juga punya penghormatan kepada Maria. Tapi walaupun tidak seperti gereja kita ya yang Katolik. Ya tadi sekali lagi saya tidak begitu tahu persis bagaimana ya yang gereja Baik, Ortodoks. Ya maaf ya. baik, baik. Eh, ada lagi, masih ada. Kenapa Maria yang selalu menampakkan diri di dunia, Pater, sedangkan Yesus jarang sekali? Ya ya jadi kalau secara apa ya secara simpel mengatakan karena Bunda Maria itu sangat apa ya, sangat sebagai ibu dia sangat prihatin dengan situasi manusia umatnya, maka dia gampang untuk memberi pesan, ya. Ya, sedangkan Yesus sudah ada dalam kitab suci, jadi tidak lagi menampakkan. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab suci, Yesus itulah
Bukan hanya siap walaupun kita siapa melihat anak melihat bapak. Lalu kita tidak melihat anak sekarang di mana kita lihat? Ya lewat kitab suci. Jadi untuk apa lagi dinyatakan kepada kita, menampakkan, membuat pesan. Begitu dalam kabar sukacita di sini. Itu, Hmm. itu dia. Jadi tidak lagi dalam nanti baru dia datang itu kan dia datang kedua kalinya itu Kedua yang kita kalinya. tunggu. Kalau Ya. dia datang lagi menampakkan hari ini, berarti kiamatlah kita kalau begitu. Janganlah dulu. Oh ya, mungkin juga karena jadi Bunda Maria itu mungkin yang jadi seperti perantaranya Yesus Ya, gitu ya. itu dia. Itu Yang dia. memberi, karena tiap kali penampakan kan pasti memberikan peringatan, Ya, pesan dari putranya itu kan. pesan, Ya. betul, betul. Itu Jadi tadi kalau dikatakan itu kan gereja mengakui mediatrix itu ya. Ya, Maria mediatrix, ya, betul, makanya betul. itu dia. Jadi Yesus Baik, tak usah lagi sudah menyatakan dalam Injil siapa dia, apa kehendak Bapa dan itu pesan-pesan Injil baik. luar biasa ya. Pater, Ibu Rosita, eh, aktivis di KKS Kelapa Gading ingin bertanya langsung. Silahkan panitia dibuka untuk Ibu Ros. Ya, selamat malam, Pater. Saya, Malam, selamat malam, Ibu saya Ros. mau eh, tadi ya, Pater kan ada waktu share screen kan mengatakan bahwa Bunda Maria itu membawa doa-doa kita kepada Yesus. Sedangkan Orang Kudus menguatkan. Itu maksudnya apa ya, Pater? Hmm. Berarti Nah, secara tidak langsung fungsinya itu eh, tidak sama. Bunda itu kan perantara hmm. doa kita kepada Yesus. Berarti para kudus itu levelnya menguatkan, berarti levelnya lebih tinggi dari Bunda Maria gitu maksudnya, Pak. Kalau justru Maria yang sangat lebih strategis. Tadi dikatakan para kudus itu apa ya, dulia, ya, penghormatan. Dan Maria itu hiperdulia, Hmm. penghormatan besar. Itu sudah ada bedanya kan? Pasti bedanya. Justru Maria yang lebih yang menghantar ya bersama doa-doa kita. Firman Yesus tadi itu kan melalui putranya. Sedangkan orang kudus menguatkan doa-doa kita. Itu. Tapi ada satu lagi ya yang menggelitik nih ya, Pater ya. Ya, baik, baik. Nah, Bunda Maria kan kita nggak boleh, kita hanya berdoa bersama Bunda Maria. Bunda Hmm, Maria membawa doa kita kepada Yesus, benar ya? hmm, Hmm. Kalau para kudus kan levelnya di bawah Bunda kan, dulia ya, atau hiperdulia. ya. Tapi bagaimana kalau kita, orang bertanya, kita menjelaskan begitu banyak orang berdevosi kepada Santo Antonius dari Padua yang sepertinya menurut umat kita nih itu doanya manjur. Berarti dia bisa bisa mengabulkan doa, sedangkan Bunda dan Bunda Maria hanya mengantar doa kita kepada Yesus. Bagaimana tuh menjelaskan itu, Pater? Baik, baik, baik. Jadi terima kasih, Bu. Tadi sekali lagi saya mengatakan, baik Bunda Maria maupun para kudus tidak pernah mengabulkan doa kita. Jadi harus dicatat dulu. Yang mengabulkan doa kita adalah Tuhan. Itu catatan dulu ya, penting ini. Jadi jangan salah kita mengerti. Para kudus, Bunda Maria tidak pernah mengabulkan doa kita. Ya, para kudus ya bersama kita ya menguatkan kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Allah dan Allah yang mengabulkan. Sedangkan Maria, Maria sebagai perantara antara kita manusia dengan putranya itu menghantar doa-doa kita karena dia bunda Allah. Jadi Maria bukan juga mengabulkan doa kita, para kudus juga bukan mengabulkan doa kita. Nah, Bunda Maria punya tempat strategis karena dia orang benar yang penuh rahmat. Maka bersama Bunda Maria, itu yang saya katakan tadi, doa-doa kita kalau dialamatkan di dunia sekarang ini menjadi jalan tol. Secara apanya itu jangan dilihat secara hanya perbandingan begitu. Ya, jadi para kudus tidak juga salah, kita sertakan dan mereka punya peran, tidak bisa disepelekan, tetap. Jadi kalau ada orang-orang tertentu punya devosi kepada para kudus, benar, bagus. Tapi jangan dilihat bahwa nanti doa-doa saya dikabulkan. Jangan dilihat di situ.
Tetapi dari para kudus yang saya devosikan itu, apa yang bisa belajar dari spiritualitas mereka, itu yang paling penting. Maksudnya Hmm. spiritualitasnya lebih kepada perhatian kepada orang miskin. Spiritualitasnya lebih sabar dalam menanggung penderitaan. Jadi itu yang kita tiru, bukan apa supaya doa-doa kita gampang dikabulkan. Bukan itu motivasi utama. Kalau itu dapat, syukur pada Tuhan, ya. Jadi begitulah. Jadi saya mengerti ya. Mudah-mudahan bisa Baik. Eh, Bu Ros, bisa bagaimana Bu Ros? Ya, terima kasih Pater. ya, Saya supaya tidak ada kesalahpahaman umat ya, betul. Pater, Nah, itu kan? dia. Ya, Sangat, tidak salah. Silakan berdevosi kepada orang kudus tertentu. Tapi ya, bukan motivasinya supaya doa saya lebih gampang dikabulkan oleh ini dan itu, bukan. Tapi mm, spiritualitas apa yang saya dapat ketika saya berdevosi sehingga menjadi milik saya juga. ya. Jadi, Terima kasih Pater. baik Satu lagi sekali. boleh ya? Boleh Ya. lagi. Boleh, Bu, boleh. Buat Ibu Ya. boleh. Gini ya, Pater ya. Bunda Maria eh, sekali lagi perantara kita kepada putranya ya. Tapi kalau miracle yang terjadi, terutama yang jelas sekali itu miracle di Guadalupe. Mm, mm, mm. Kan Diego itu sampai nyumpet tapi di 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 hadir terus Bunda sampai wajahnya nempel di jubahnya ya, Pater. Mm, Berarti apakah itu juga kuasa kuasa putranya Yesus, bukan kuasa Bunda? mm. Nah, jadi itulah yang punya kuasa itu adalah putranya lah Tuhan yang punya kuasa. Tetapi melalui bundanya. Jadi bisa, jadi tidak ada yang salah di situ dan itu apa ya punya satu punya satu pesan yang sangat mendalam untuk kita. Ya, jadi tidak ada yang apa di situ, tidak ada yang salah. Jadi selalu kuasa Tuhan yang ada, bukan kuasa kita atau Bunda Maria, tapi Maria mendapatkan itu dari putranya. Ya, jadi yang punya kuasa itu selalu Tuhan, ya. Itu. Jadi Bahwa logik. kita mendapatkan mendapatkan berkat dari situ ya, ya dari kuasa Tuhan. Dan Jadi Bunda Maria secara ambil bagian dalam itu, boleh, bisa, tidak salah itu. Jadi intinya ya secara secara orang inilah ya, orang bodoh lah ya. Jadi kalau Bunda mau melakukan miracle, dia minta putranya, saya mau melakukan ini, lakukan gitu ya, Bu. Oh, ya Pater ya, seperti itu kan? Ya benar, tetapi tentu selalu dalam kebaikan, dalam kebenaran, lalu untuk kebutuhan kebutuhan orang lain yang lebih mendesak dan membawa kepada kebaikan dan kehendak Tuhan. Jadi tidak pernah bertentangan dengan kehendak Tuhan itu dia. Ya, ya. Itu saja kuncinya. Ya, baik. Terima Ya, kasih Pater, terima ya. kasih. Dan mungkin juga untuk pertumbuhan iman kali Iman, ya. ya benar. Ya, jadi mungkin di daerah situ atau bagaimana itu pertumbuhan Ya imannya. ada pesan-pesan di situ ya. Betul, betul. Pastor masih ada lagi. Dalam doa Tiga Salam Maria, ada doa yang berbunyi, pengharapanku yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Itu maksudnya apa ya, Pastor? Jadi eh, bagus sekali ya tahun ini Paus Fransiskus telah menyatakan itu tahun jubileum, Ya, yaitu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Nah, jadi salah satu model iman kita adalah Bunda Maria yang punya pengharapan luar biasa, yang tidak pernah putus asa. Dan itulah yang kita belajar dari Bunda Maria. Menyertakan dia dalam seluruh, seperti tadi tiga doa Salam Maria kan, bahwa adalah harapan kita, Allah lah harapan kita satu-satunya. Dan dalam harapan itu, kita harus wujudkan, kita harus isi dengan kepekaan kita kepada sesama kita, terutama mereka yang sangat menderita. Jadi kita harus menjadi pengharapan juga bagi orang lain. Itu dia. Jadi ketika kita mendapatkan harapan itu, kita harus menguatkan orang lain juga supaya mereka punya harapan. Sekarang kan banyak orang yang putus asa, gampang kecewa, gampang menyerah. Dan kita harus hadir untuk meneguhkan mereka.
Itu saja. Jadi Maria dalam hal ini menjadi kunci juga, kunci dalam melaksanakan dalam selama hidupnya harapan itu. Ya. Pater, Jadi mungkin ini kata-katanya yang ini loh, Pater, yang berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Berarti kan sebenarnya kalau baca kalau mengartikan seperti itu, berarti Bunda Maria tuh sebenarnya juga punya kekuasaan yang tak terbatas. Bukan gitu, Pater? yang kekuasaan yang tak terbatas ada adalah Tuhan, itu yang tak terbatas. Bunda Maria sebagai manusia ini terbatas lah. Ya, tapi mengalirkan kekuasaan itu ya dari putranya ya bisa saja, tetapi ya kekuasaan tak terbatas tidak dimiliki oleh Bunda Maria, yang punya tak terbatas itu hanya Allah, ya Tuhan. Hmm. Iya, Tapi memang kan? kalau di doa Tiga Salam Maria kan ada, Pater. Kata-katanya itu memang ada, Pater. Iya, tapi dialamatkan itu kepada Tuhan, bukan kepada Bunda Maria. Harus jangan jangan disalahartikan. Yang tak terbatas itu adalah Allah. Tak boleh. Ya, saya pahami ya, Oh, saya ya. mengerti. Karena kalau Bunda Maria diberi tak terberat itu yang katakan salah mengerti bahwa itu berarti ada Allah yang keempat. Hmm. Itu tidak, Baik. ya. Jangan sampai kepada seperti itu, ya. Yang tak terbatas Berarti itu hanya Allah. Alfa dan Omega, hanya Allah ya, yang tak terbatas. berarti mungkin kata-kata di doa itu perlu direvisi, Pater. Bisa jadi, tapi tidak tahu saya maksudnya apakah memang bisa menjadi dua hal terkandung di situ, ditujukan kepada Allah, ya, ya, atau salah yang ditujukan kepada Maria. Menurut saya sih tidak begitu relevan ya. Menurut saya kalau itu ditujukan kepada Bunda Maria. Bukan Bunda Maria. membatasi Bunda Maria bahwa tidak punya peran-peran, tapi jangan, tidak boleh kita samakan dengan Allah tak terbatas. Yang tak terbatas kan Allah. Ya, betul. Iya, itu dia. Karena ini tulisannya kan yang berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu. Oh ya, 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 kekuasaan tak terbatas itu saya tidak persis mengerti. Bisa jadi diberikan. Jadi yang kekuasaan diberi tak terbatas itu Allah yang memberikan Allah di situ. memberikan, Ya, betul, tak kepada terbatas. Bunda Maria. Nah, saya belum persis memahami itu secara teologis ya Baik, bagaimana. Tapi kalau tak terbatas itu biasanya manusia tidak pernah betul, memiliki itu. Hanya Allah betul. yang memiliki. Betul, betul. Ya, itu Tapi dia. mungkin ya, memang mungkin ini perlu direview kembali kali doanya Boleh itu. juga. Atau Atau juga mungkin tidak persis. penterjemahannya mungkin yang Mungkin ya, berbeda bisa juga. jadi, bisa jadi. Betul, betul. Iya. Frater, Pater, saya mau bertanya, jika doa novena Tiga Salam Maria itu ada wujud doa sebanyak tiga permintaan doa, apakah doa permintaan itu boleh atau boleh sama atau boleh beda-beda? Hmm. Jadi satu Tidak kali salah, doa tidak Tiga salah kita Salam mau Maria. membuat ya. Kemudian kalau sampai ada tiga wujudnya atau tiga salam Maria, tiga novena tiga salam Maria itu satu wujud aja. Nah, jadi novena ini kan yang berarti kan kita berturut-turut, dan lalu kalau sudah selesai berarti kita berhenti. Sebenarnya tidak bisa, bukan begitu. Ya, kalau terus-terus pun kita, tapi bukan karena ada wujud-wujud tertentu hanya supaya kita minta, lalu baru kita ulang-ulang. Itu saat tidak, ya menurut saya itu kurang berkenan lah. Maka devosi atau novena itu untuk apa? Supaya kita lebih lebih konsisten, ya. Supaya kita dalam beriman itu lebih konsisten, lebih bertahan, tidak pelin-pelan. Itu sebenarnya gunanya devosi itu. Jadi bukan hanya supaya ada yang kita inginkan supaya tercapai dan sebagainya. Dan kalau tidak tercapai kita berhenti. Nah, itu motivasinya salah kalau begitu. Ya, ya. Ya, itu dia sebenarnya. Pater, apakah Bunda Maria pernah ada penampakan di Indonesia? Itu kayaknya yang di Sendang Sono ada ya, Pater ya? Iya, di Sindang Sono ada, ya. Walaupun ya sampai sekarang juga belum secara resmi ya dari belum Diakui diakui ya, nggak dari. tahu persis, nggak tahu juga persis. Tapi pernah di Sindang Sono. Jadi ini jawabannya ya. Kemudian ada yang tadi devosi wajib tidak ke
Saya sering mendengar kesaksian orang lain yang bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga mereka menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Bagaimana menurut pendapat Pater tentang hal ini? Saya sih begitu. eh, yang pertama, kita tidak bisa membatasi Tuhan, ya, tidak bisa. Bisa saja dia dengan cara tertentu bisa. Jadi bisa melalui apa, melalui perjumpaan dengan orang lain, bisa mengalami itu dalam eh, penglihatan, bisa saja. Nah, bisa sekali lagi tidak bisa kita membatasi Tuhan. Dan itu masing-masing punya pengalaman. Itu yang disebut pengalaman iman, ya. Dan kalau Hmm, itu diseringkan, silakan, bukan berarti untuk supaya saya populer dan supaya mengabawa saya sudah, itu salah, tidak boleh. Jadi harus dalam kerendahan hati. Kalau sudah punya seperti itu mengalami, ya syukurilah. Maka pasti akan mengubah hidupnya. Nah, itu. Tapi kalau hanya untuk bercerita kepada orang begini, untuk mempopulerkan, ya itu ya kurang berkenan lah. ya, Ya ya. itu. Tapi kalau ada pengalaman silakan saja. Sekali lagi, Tuhan kalau dia punya cara, tidak bisa kita batasi. Dan tidak bisa juga kita menjudge bahwa itu benar, itu. Tidak boleh. Itu cara orang bagaimana punya pengalaman iman. Bisa melalui peristiwa tertentu, ya bisa. Yang menguatkan diri. Itu saja. Hmm, baik. Eh, Bagaimana beda cara berdoa di depan sakramen Maha Kudus dalam adorasi dengan cara doa di depan patung Bunda Maria atau di depan Gua Maria? Oh. Nah, bedanya sangat jelas. Di depan sakramen kudus itu real Yesus hadir. Dan itu kita menyembah. Makanya ada lagu-lagu penyembahan kan? Itu real. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, itu real. Maka dia, kalau ada tabernakel, ada Yesus, itu ada kehadiran Yesus di situ. Ya, itu tidak bisa ditawar-tawar itu. Beda di depan Bunda Maria. Kita tadi katakan kepada Bunda Maria, tidak kita menyembah. Beda. Kita menghormatinya secara besar, dan supaya seluruh rasa syukur kita, keinginan kita, wujud-wujud kita bersama Bunda Maria kita sampaikan kepada Tuhan. Jadi yang kita sembah hanyalah Tuhan, ya. Jadi Baik. beda sekali, beda. Ya, ya. Iya, Jadi kalau eh, sakramen Maha Kudus di depan ya, sakramen Maha Kudus memang kita menyembah karena ya, Yesus ada di situ. ya, Sedangkan kalau di Gua Maria atau di depan patung Bunda Maria, kita meminta Bunda Maria untuk berdoa bersama kita, ya. gitu ya. Tapi doa kita tetap pada Tetap Tuhan kita, Tuhan pada Yesus. Yesus. Baik, baik. Tuh. Makin jelas, makin jelas. Ada lagi jalan yang pasti menuju kepada Yesus adalah melalui Maria, Ibu Yesus, yang dipilih langsung oleh Allah Bapa untuk melahirkan putra tunggalnya. Bunda Maria selalu membawa setiap orang yang berdoa untuk berdevosi kepadanya, untuk Hmm, semakin mengenal dan mencintai Yesus. Yesus. hmm, Santo Louis Marie Grignon de Montfort hmm, menuliskan satu buku tentang devosi yang benar kepada Bunda Maria. hmm. Terlampir adalah bukunya dalam bahasa Inggris dan dapat dibagikan pada peserta. Oh, ini ngasih tahu nih. Ini Ah, ngasih tahu dan membagikan buku Saint Louis de Montfort. Comfort ya. Saint Louis, ya, Marie Grignon de Montfort itu Ah, dibagikan. ah. Baik, kemudian ada yang mau bertanya langsung, yaitu Ibu Margaret. Silahkan dibuka mic-nya, Ibu Margaret. Ibu Margaret, Ya, ya, katanya mau mau bertanya langsung. Silahkan Ibu Margaret. malam Romo. Malam? Romo di Jakarta. Enggak, saya di Jambi. Di Oh, Bonabungo, Jambi ya. kirain di Jakarta, Romo. Nggak, Romo, saya kan mau tanya ya, Romo ya. Ah, Eh, saya kan pernah cerita sama Romo bahwa saya di komunitas, Romo masih ingat, komunitas yang pelayanan. Tapi itu kan memang setiap hari itu kita memang harus berdoa. Itu Rosario, Koronga itu harus wajib. hmm, hmm, Mungkin Romo masih ingat ya, saya kan pernah cerita ya Romo ya. hmm. Jadi Eh,
boleh langsung Karena pertanyaannya, Bu, Hmm. pernah Bu ada, Margaret? ya, pernah ada temen kan tanya ya, kenapa kamu orang kok ini apa eh, berdoanya kenapa kepada Bunda Maria? Jadi Hmm. saya bilang karena kenapa kita Katolik sama Bunda Maria karena kan kita kita melalui perantaraan. Tapi Ya. kan itu karena itu sebagai anak kan dia pasti lebih mendengar ibunya kan daripada Hmm. kita gitu. Saya jawabnya gitu Romo. Nah, Terus, jadi hmm. hah? Jadi terus teman saya bilang, jadi kalau kita berdoa sama langsung, jadi nggak didengar harus melalui Bunda Maria. Jadi saya harus jawab apa ya Romo? Tadi kan saya sudah jawab itu. Salahkah kita kalau berdoa tidak tidak kita ikut sertakan Bunda Maria atau para kudus? Tidak salah, bisa kita langsung kepada Allah. Tetapi ada tadi yang dikatakan oleh Yesus, jika dua tiga orang berdoa dalam namaku, maka apapun yang kamu minta akan diberi kepadamu. Tadi itulah lebih, tadi saya sudah dikatakan Ibu juga, mengapa melalui Bunda Maria, kita ikut sertakan Bunda Maria, karena memang ada kekuatan di situ. Ada kekuatan. Jadi tadi Ibu juga sudah katakan tadi, saudara. Jadi ada kekuatan. Dan itu tidak salah. Jawaban Ibu, mengapa kita ikut sertakan Bunda? Ya karena Ibu de Maria kan bundanya Yesus. Mengapa itu harus kita ikut sertakan? Kalau doa-doa kita seperti yang saya katakan, jalan tol. Nah, itu. Tadi yang dikatakan. Jadi Ya, Romo. itu jawabannya, Bu. Jadi dasar mengapa kita ikut sertakan? Ya itu karena supaya kita kuat dalam doa. Kan kalau kita sendirian, tidak ada yang menemani kita, ya kita bosan, kita merasa tidak tidak semangat. Nah, itu. Tapi harus punya pengertian dasar seperti tadi. Bukan supaya motivasi kita supaya doa-doa kita itu dikabulkan pertama-tama, tetapi kita bersama Maria lebih berpasrah. Dari imannya, dia juga berpasrah kepada Tuhan. Jadi kita di situ yang belajar dari kita. Dan dia meneguhkan kita dengan itu. Ya, Jadi ya. bagi mereka itu Bu, kurang kurang mereka pahami karena mereka tidak alami. Ya beda kita, sungguh kita alami itu. Jadi ada pengalaman rohani kita beda dengan mereka tidak mengalami. Mereka hanya sekedar untuk mengkritik dan memojokkan kita biasanya. Tapi kita mengalami itu, ya. Jadi maka tadi itu yang dikatakan perantara antara manusia dan Yesus itu yang disebut tadi per Mariam ad Jesu, melalui Maria kepada Yesus. Baik. Saya rasa jelas ya, Bu Margaret. Ya, Iya jelas ya Romo. Ya, ya. terima Kasih kasih, ya Bu Romo. Margaret. Kasih sama-sama. Ya, eh Pater, ini ada pertanyaan tapi tidak directly related tentang Bunda Maria. Kalau berkenan silahkan dijawab, kalau tidak nggak apa-apa nanti saya skip saja. Pater, kalau mau mendoakan arwah, apakah harus dimintakan intensi dalam misa atau apakah cukup hanya didoakan dalam hati saja saat mengikuti Ekaristi? Gimana gimana tadi? Lu saya Apakah kalau mau mendoakan arwah, hmm? eh, apakah harus dimintakan dalam intensi khusus dalam misa ataukah cukup kita doakan saja dalam hati pada saat mengikuti Ekaristi? Nah, jadi sebaiknya lah karena itu kan doa apa ya doa dalam Ekaristi sekiranya harus didoakan oleh imam itu harus Hmm, ada dalam bentuk intensi lah ya itu harus baik. didoakan itu Jadi memang sebaiknya kita masukkan dalam intensi misa gitu ya. ya intensi misa ya Atau mungkin ketika kalau di Yakobus ini kan setiap bulan ada satu kali misa arwah. ya Nah, mungkin boleh di situ kita bawa ya eh, boleh mereka didoakan di situ. didoakan Baik, ya ya, terima kasih Pater. Saya buka lagi bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand, nanti bisa dibantu untuk di open mic-nya. Apakah ada? Eh, Pater, eh, kalau sebenarnya ingin bertanya tentang
kan kalau orang berdevosi pada Bunda Maria atau pada yang lainnya itu kan akan ada buah-buahnya ya, Ya. buah-buah devosi. Mungkin saya tanyanya fokus pada devosi pada Bunda Maria, baik itu melalui Rosario, Novena Tiga Salah Maria, atau Hmm. yang lainnya. Itu bagaimana sih caranya kita mengenali buah-buah yang dihasilkan dalam hidup kita, Pater? Hmm. Nah, jadi kan yang buah itu kan bisa kita rasakan sendiri dan juga bisa dirasakan orang lain, ya. Jadi buahnya itu umpamanya kalau seperti juga mereka para rasul itu eh, eh, buahnya itu mereka bisa apa ya di apa tanda-tandanya yang dikatakan oleh kepada mereka itu bisa 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 mengusir setan, Hmm, ya kan? Lalu kemudian bisa menumpangkan tangan kepada orang lalu mereka dipulihkan, ya. ya. Lalu kemudian bisa juga apa ya menguatkan orang-orang yang punya masalah dan lain sebagainya. Jadi buahnya itu seperti para rasul sudah ada buahnya. Nah, bagaimana cara kita mengusir setan juga buahnya? Ya setan apa? Dulu kan setan-setan dulu itu dalam bentuk apa kan? Bisa menakutkan. Setan-setan sekarang tidak menakutkan. Oh, begitu bagus dalam bentuk barang, dalam bentuk apa namanya? eh, iri HP. hati, HP dan sebagainya. Jadi banyak bentuk setan sekarang yang apa? Yang menyamar baik dalam diri kita maupun di luar diri kita. Nah, buah itu bagaimana kita mampu untuk mengusir itu? Hmm. Nah, itu. Jadi, Itulah jadi buahnya. kemampuan Jadi, kita untuk menolak terhadap itu dia. ajakan-ajakan yang seperti itu gitu ya, yang Ya, sebenarnya mungkin sadar atau tidak sadar ya, HP terutama ya saat ini ya itu HP dia. dan media sosial Menguasai itu. kita kan itulah godaan, itulah setan sebenarnya. Lalu bagaimana kita juga berbuah seperti para rasul menumpahkan tangan lalu orang dipulihkan kembali. Nah, bagaimana penumpangan tangan kita umpamanya dalam keluarga? Suami bisa menumpang tangan kepada istri supaya lebih sabar, ya. Itu kan dipulihkan kembali kan, tidak secara apa eh, reaktif dan sebagainya. Jadi ada banyak hal buah-buah yang kecil-kecil tapi sangat menentukan, mengubah hidup kita. Bagaimana kita Hmm. menumpahkan tangan pada tetangga kita yang tidak bisa sahut menyahut, tidak bisa sapa menyapa. Itulah penumpangan tangan, itulah bentuk memulihkan orang, memulihkan komunikasi. Jadi itu contoh-contoh sebenarnya, kecil tetapi sangat menentukan. Jadi itu buah sebenarnya. Jadi tidak harus ya buahnya itu kita sehat, kita ya. Tapi buahnya itu kita rasakan dulu lebih tenang, lebih damai, lebih sabar. Nah, itu. Dan itu kita Ya, tularkan ya, kepada orang lain. ya, 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 betul. Dalam Itulah segala buah. dalam segala doa ya. Memang Ya. dulu saya pernah baca ada pepatah yang mengatakan uh, prayer doesn't change things for you, but it change you for Ya. things. Ya. Jadi dia doa itu yang mengubah pandangan kita ya terhadap tidak mengubah situasinya tapi mengubah pandangan kita Pandangan kita atau betul. pada situasi itu. Ya, sama dengan kan kita mendoakan sama dengan seorang ibu dia berdoa terus supaya suaminya berubah. Ya, Nah, tapi sebenarnya itu salah. Dia berdoa itu supaya dia berubah. supaya Yang supaya kemudian dia nanti suaminya ya berubah itu dia. ya Dia harus berubah. ya Itu dia ya sebenarnya. ya ya Itu ya dia. menarik menarik sekali. Pater terakhir Ya. mungkin kalau boleh Pater membagikan satu pengalaman pribadinya Pater di mana ketika doa yang ketika doa pada situasi bagaimana atau apa gitu yang waktu itu Pater mungkin minta berdoa bersama dengan Bunda Maria dan kemudian ada suatu yang ternyata tadi Pater banyak sekali kan bilang ada banyaklah pengalamannya Pater ketika Pater berdoa bersama Bunda Maria. Mungkin bisa bagikan satu ini untuk terakhir setelah itu kita closing.
Baik, jadi ada pengalaman menarik tahun 2020, 2004, 2005 akhir. Saya kan diutus untuk menjadi misionaris dan khusus dari Capelan untuk Indonesia Community di New Zealand, Selandia Baru. Tapi saya 6 bulan menunggu visa, lama sekali. Hmm. Nah, bisa saya di situ sebenarnya saya sangat kecewa, sangat putus asa. Tetapi saya selalu itu saya punya devosi kepada Bunda Maria, selalu doa rosario untuk meneguhkan saya untuk lebih sabar dan tabah dengan itu. Dan akhirnya memang dalam kesabaran itu bisa keluar dan bisa pergi ke New Zealand selama 3 tahun lebih, ya, Selandia Baru. Nah, di komunitas saya itu di Auckland, Henderson, ya kami komunitas yang mix, ya 3 Irlandia, 1 Samoa, 2 India, 1 Filipina, lalu 1 Indonesia. Coba bayangkan satu komunitas dengan berbagai latar belakang. Ya, dengan bahasa Inggris juga yang kurang lancar, kan memang kalau tidak tahan di situ ya bisa cepat pulang. Tetapi Hmm. sekali lagi saya punya apa devosi kepada Bunda Maria. Saya eh, meminta supaya Maria selalu menemani saya. Dan di saat-saat kesepian, di saat-saat merasa jengkel, di saat-saat merasa bosan, Bunda Maria punya peran untuk meneguhkan saya, untuk tetap sabar, untuk tetap tekun, dan lagi yang paling penting itu, untuk tetap setia. Jadi itulah kekuatan yang saya alami bersama Bunda Maria. Di saat-saat saya mengalami kesulitan, di saat saya mengalami kegagalan, Bunda Maria punya peran. Ya. Jadi bukan saya minta supaya dibebaskan dari situasi itu, tetapi yang saya apa itu alami dikuatkan. Itu dia. Jadi punya kekuatan untuk menghadapi, tidak gampang menyerah atau putus asa. Maka kalau saya menghadapi masalah tenang, tidak kerasa kusuk, Hmm. ya, itu dia. Dan itu yang saya alami sampai saat ini bersama Bunda Maria. Bunda Jadi Maria. punya peran yang luar biasa. Itu. Dan tidak pernah saya tinggalkan. Baik, terima kasih sekali Pater atas sharing imannya juga. Baiklah Bapak Ibu, saya kira kita sudah banyak sekali belajar dari Pater dan juga dari tanya jawabnya malah semakin mengayakan pemahaman kita tentang berdoa bersama Bunda Maria. Jadi kita makin yakin devosi-devosi kita akan makin dibantu oleh Bunda Maria supaya mungkin bukan kehendak kita, tapi kita bisa menerima apa yang memang Tuhan inginkan buat kita. Ya. Baiklah, sebagai penutup, izinkan saya sedikit berpantun ya, Pater. Sarapan nasi goreng sosis ditemani kopi gula Jawa. Terima kasih, Cakep. Pater Fidelis. Pemaparannya menyejukkan jiwa. Amin. Jalan-jalan ke taman bunga, lihat kupu-kupu menari lincah. Doa Cakep. bersama Bunda Maria bikin hati makin teduh dan ramah. Cakep. Amin. Mantap. Terima kasih, terutama pada Pater dan juga kepada Bapak Ibu dan peserta semua yang sangat aktif. Pertanyaannya cukup banyak ya, dan ada yang menarik-menarik pertanyaannya. Semoga melalui permenungan hari ini kita semakin mencintai doa dan semakin dekat dengan Bunda Maria yang pastinya tentunya akan senantiasa menuntun kita pada putranya Yesus Kristus sendiri. Sebagai doa penutup, mohon doa dari Pater dan kemudian diakhiri dengan berkat buat kami semua. Baik, mari Silahkan, Pater. pertama dulu terima kasih atas kebersamaan kita. Cukup banyak yang hadir. Tadi yang pertama itu 163 orang ya. Cukup banyak. Lalu sangat antusias, terutama dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat membantu saya juga. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau tidak pas menurut saudara-saudari. Jadi mohon maaf. Ya saya juga bukan ahlinya. Saya hanya berbagi apa yang saya tahu dan apa juga yang saya hidupi dengan bersama Bunda Maria. Maka kita tutup dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kasih-Mu tetap mengalir dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu kami andalkan dalam hidup kami. Kasih-Mu juga selalu menopang kami dalam perjalanan hidup kami. Teristimewa pada malam ini kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dalam permenungan kami bersama Bunda Maria, Bunda yang sangat kami cintai, yang selalu bersama kami dalam suka dan duka, yang selalu menghantar doa-doa kami kepada putramu, sehingga kami dapat merasakan kelegaan, dapat merasakan kekuatan, sehingga kami tetap berjalan pada iman yang benar dan sesuai dengan kehendak. Terima kasih atas kesempatan indah pada malam ini, atas sharing-sharing saudara-saudari kami yang meneguhkan kami satu dengan yang lain untuk tetap selalu bersatu bersama Bunda Maria dan para kudus, sehingga kami semakin yakin bahwa bersama mereka kami bersatu dalam peziarahan kami menuju kepadamu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkat-Mu kepada seluruh panitia, kepada seluruh umat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga mereka juga tetap merasakan kasih-Mu yang melimpah. Bunda Maria, Bunda pertolongan kami, doakanlah kami Doakanlah kami. putra-putrimu. Salam Maria, penuh Penuh rahmat rahmat Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah Terpujilah engkau di engkau antara di antara wanita, wanita, dan dan terpujilah buah terpujilah tubuhmu buah Yesus. tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria Bunda Maria, Allah, Bunda Allah, doakanlah kami doakanlah yang kami yang berdosa ini, berdosa ini, sekarang dan sekarang dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, selalu, dan dan sepanjang segala sepanjang masa. segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita cintai, orang-orang sakit dan yang menderita, seluruh perjuangan hidup kita bersama Bunda Maria, dibimbing, dilindungi, dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam. Terima kasih, Terima kasih. Romo. Terima kasih, Sama-sama. Tante. Terima Terima kasih. kasih.